Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda baru saja bergabung, berikut berita utama hari ini. Kesal karena uang tabungan minta dikembalikan, seorang perempuan tega membunuh tetangganya saat sedang sholat maghrib. Diduga karena mesin kehilangan tenaga, sebuah pesawat terbang mendarat darurat di tengah sawah. Diterjang angin kencang, sebanyak 60 rumah warga di Kabupaten Subang rusak parah. Sedikitnya 60 rumah warga rusak diterjang angin kencang. Angin yang datang bersamaan dengan hujan juga menumbangkan sejumlah batang pohon. Kepanikan terjadi saat terjangan angin kencang melanda permukiman warga di wilayah Kecamatan Belanakan, Kabupaten Subang, Jumat sore. Sebagian warga langsung keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Mereka khawatir bangunan atau rumah yang ditempati roboh. Terjangan angin yang terjadi sekira jam 5 sore, kemudian disusul dengan datangnya hujan dan petir. Angin merusak rumah dan menerbangkan atap baja ringan. Total ada 60 rumah di Desa Tanjung Tiga dan Muara yang rusak. Sebagian besar atap rumah menjadi bolong karena gentingnya berterbangan. Angin puting beliung disertai hujan dan petir. Terus ini apa aja yang kena? Oh, yang kena atap terbang, terus pohon-pohon bertumbang, motor-motor penerbangan. Nah, Waktu kejadian sekitar 10-15 menitan lah angin lewat. Iya. Itu hujan bercampur angin sangat kencang, ya mengakibatkan kurang lebih ada 60-an rumah, tapi ya semuanya itu rusak sedang, rata-rata di atap. Cuman yang di barisan sini nih, ini dampak dari baja ringan yang terbang dari sebelah, ya kurang lebih terbangnya sampai 20 meter menimpa ke atap-atap rumah tetangga gitu, warga. Selain merusak rumah, puting beliung juga menumbangkan sejumlah batang pohon. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Kini warga mulai memperbaiki bagian rumah mereka yang rusak dan menunggu adanya bantuan dari pemerintah. Zainal Arifin melaporkan dari Subang. Ratusan titik tambang emas ilegal di Taman Nasional Halimun Salak di Desa Sukarame, Kabupaten Sukabumi ditutup, disegel. Penutupan untuk mengembalikan fungsi lahan sebagai kawasan konservasi sekaligus sumber air bagi warga. Tim gabungan dari Kementerian Kehutanan dan TNI kembali mendatangi lokasi aktivitas tambang ilegal yang berada di kawasan hutan Taman Nasional Halimun Salak, Cisolok, Kabupaten Sukabumi. Tim menemukan 88 lubang pertambangan tanpa izin atau peti, 81 tenda, gubuk, dan 5 buah genset dan mesin. Operasi ini merupakan lanjutan setelah awal November lalu petugas menutup 11 lubang peti dan menyita 17 mesin. Pada operasi gabungan tahap 2 di Blok Cibuluh, Blok Cibarengkok, Blok Cieyem, Blok Cibereng, dan Blok Cinangka, tim menutup sekaligus membongkar bangunan serta menyita sejumlah peralatan. Berapa titik ya ini yang di? Oh, Mas Rudi sama Pak berapa? 88 titik. Yang sudah ditutup. Kalau yang sudah ditutup yang di sini atau yang sebelumnya? Yang di sini semua Halimun Salak aja, Pak. Ini akan kita terus yang di Halimun Salak. Kemarin data berapa Pak Rudi sama Langga? 200 lah ya. 200. Itu mereka beroperasi sejak berapa lama, Pak? Aktivitas ini. Mana Pak Bucan? Jadi memang kita pelajari ini kan aktivitas-aktivitas yang memang sudah ya perlu kita tata kelola seperti nanti. Tapi yang terpenting Operasi gabungan ini untuk mengembalikan kawasan sebagai kawasan konservasi, sebagai penyangga serta sumber air, dan mencegah banjir serta longsor. Asep Didi melaporkan dari Sukabumi. Sebuah pesawat jenis GA-8 Airvan yang terbang dari Tangerang menuju ke Cirebon mendarat darurat di tengah area persawahan di Desa Kertawaluya, Kabupaten Karawang, Jumat sore. Beruntung 5 awak pesawat berhasil selamat. Pesawat jenis GA-8 Airvan milik Bro Skydive Indonesia dengan nomor registrasi PK
VMP mendarat darurat di tengah sawah di Desa Kertabaluyo, Kecamatan Tirtamulya, Karawang, Jumat sore. Diduga pesawat mengalami gangguan pada mesin sehingga mendarat darurat di tengah sawah. Beruntung 5 awak termasuk pilot berhasil selamat. Menurut saksi mata, pesawat sempat berputar-putar di udara sebelum akhirnya jatuh ke sawah. Itu oleng ya, muter dulu dia, muter, naik sebentar, naik, turun ya sampai ke sini. Itu. Ada penumpang nggak Pak? Penumpangnya ada 5 ya? Sama kopilotnya. Ada korban nggak Pak? Nggak ada, selamat semua, sehat. Terus korban dibawa kemana nih Pak? Penumpang? Korban dibawa ke Desa Kertawaluya. Ada bunyi letusan atau nggak ada, Pak, ya? Pilot Eko Agus Nugroho bersama 4 awak lainnya langsung dievakuasi ke puskesmas terdekat untuk mendapat perawatan. Akli Yusuf melaporkan dari Karawang. Pendaratan darurat pesawat latih milik Bro Skydive Indonesia di tengah sawah mengundang perhatian masyarakat. Bahkan warga rela berjalan kaki puluhan kilometer. Garis polisi masih terpasang di area jatuhnya pesawat di Desa Kutawaluya, Kecamatan Tirtamulya, Karawang. Namun pendaratan pesawat secara darurat di area persawahan ternyata menimbulkan animo masyarakat. Mereka bahkan rela berjalan kaki hingga 30 km. Sumiati misalnya, mengaku datang bersama suaminya dengan menempuh perjalanan jauh demi memenuhi rasa penasarannya. Ya, sangat melelahkan jalannya. Cukup dengan tenaga gitu Pak. Aduh, tapi alhamdulillah kalau ini nggak penasaran ting Pak, udah sampai sini mah. Hingga saat ini, pilot dan awak penumpang sudah dipulangkan ke Jakarta. Sementara pesawat belum dievakuasi karena menunggu pengecekan oleh tim KNKT. Akli Yusuf melaporkan dari Karawang. Tim investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT telah menyelidiki insiden pesawat mendarat darurat di tengah sawah di Karawang. Tim KNKT tiba di lokasi pesawat mendarat Sabtu siang. Tim langsung mengecek kondisi pesawat dan mengamankan kotak hitam untuk diteliti lebih lanjut. KNKT akan meminta keterangan pilot dan kru untuk mengungkap kronologis pesawat mendarat darurat. Dugaan awal pesawat kehilangan tenaga mesin pada ketinggian 5.500 kaki sehingga akhirnya mendarat darurat. Sementara pemilik maskapai Bro Skydive Indonesia mengklarifikasi bila pesawat tersebut layak terbang. Selain itu, izin operasi dan pengecekan pesawat sebelum terbang juga sudah dilakukan. Pesawat ini juga bukan jenis Cessna, melainkan jenis GA8 Airvan yang biasa digunakan untuk kebutuhan operasional. Kita mulai dari jam 9 pagi di Bandar Udara Curug di Tangerang, kita melakukan yang namanya uji layak yang didampingi oleh Direktorat Kelayakan Udara sebagai otorisasinya, kemudian saya sebagai safety dan quality manager di perusahaan berada di pesawat itu.